Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kitab berjudul Nasihatut Tujjar, nasihat konseling untuk para pedagang, karya Dr. Mustafa Mubarak Idus. Halaman 111 diceritakan ada seorang laki-laki yang rajin menyapu masjid. Kemudian dia mengumpulkan debu-debu tanah yang disapu, dikumpulkan sedikit-sedikit, menumpuklah debu-debu itu. Akhirnya debu-debu itu dicetak menjadi bata. Summa dorobahu labinan. Kemudian dia mencetaknya menjadi bata. Orang bertanya kepadanya, kenapa hal ini dilakukan? Dia menjawab, hada turabun mubarak. Debu ini adalah debu yang berkah, debu dari masjid. Aku kumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu aku cetak menjadi bata. Ini debu yang berkah. Tujuanku untuk aku jadikan tempat di kuburku. Nanti kalau aku mati, maka bata ini dipasang di kuburku. Wa uridu ayyaj'aluhu ala lahdi. Aku menginginkan orang-orang menjadikan bata-bata ini ala lahdi, di atas liang lahatku. Akhirnya orang ini meninggal dunia. Lalu bata-bata yang disimpan itu, yang terbuat dari debu-debu masjid, yang terbuat dari tanah masjid, dipasang di kuburnya. Ternyata bata itu lebih. Maka sebagian bata dipasangkan di kuburnya, sebagian bata ditinggal di rumahnya, sisanya. Tapi rahasia orang ini dibuka oleh Allah. Ternyata setelah hujan turun, bata-bata yang sisa itu yang tersimpan di rumah terkelupas. Ternyata di dalam bata itu tempat menyimpan mata uang, emas, dinar. Saking kikirnya orang ini, ternyata bata-bata itu dibuat sengaja untuk menyimpan logam-logam uang emas, menghindari sedekah. Akhirnya dibuka bata-bata kuburan. Bata-bata yang dipasang di kuburnya itu dibuka semua. Semua berisi logam emas, mata uang dinar. Ini adalah kebodohan, saking meditnya, saking kikirnya, sampai melakukan hal tersebut. Jangan sampai terjadi pada kita, khususnya para pedagang yang dititipi oleh Allah rezeki, yang diamanati oleh Allah anugerah rezeki, untuk disedekahkan sebagian kepada yang berhak. Rezeki memang secara teologis dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala disebut khairur raziqin, sebaik-baiknya pemberi rezeki. Dalam Al-Quran 5 kali khairur raziqin, Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Kemudian Allah disebut Ar-Razzaqu. Ar-Razzaqu, maha memberi rezeki 1 kali. Di antara profesi untuk mendapatkan rezeki ialah
tijarah, berdagang. Kata tijarah dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Sedangkan barang dagangannya disebut bid'ah. Bid'ah itu barang dagangan. Disebut dalam Al-Quran 5 kali. Di antara ayat tentang tijarah, tentang dagang, disebutkan oleh Al-Quran ialah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 16, ulaika alladhina ishtarawud dhalalata bil huda, mereka orang munafik yang membeli, mencari ganti, istabdalu. Ishtarawu itu artinya istabdalu, mencari ganti, menukarkan, membeli. Ad-dhalalata, kesesatan, ditukar bil huda dengan hidayah. Bagaimana dagangan seperti ini yang memilih kesesatan daripada hidayah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang itu, fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntunglah dagangan mereka. Jadi berdagang yang memilih kesesatan daripada hidayah tidak akan mendapatkan berkah, tidak akan mendapatkan keuntungan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh berdagang haram, dagangannya haram, atau sistemnya yang haram, atau dagangnya halal dengan sistem yang halal tapi meninggalkan zakat. Itu semua tidak diberkahi oleh Allah. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntunglah dagangan mereka. Al-Baqarah ayat 16. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep-resep bagi umat manusia yang mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melalui profesi muwaddaf, pegawai, amil, pekerja, kemudian fallah, petani, mallah adalah nelayan, khawas, penyelam, bahkan ada lagi pekerjaan namanya al-warraq, seperti gurunya Imam Ghazali, Abu Bakar al-Warraq. Al-Warraq adalah bekerja yang berurusan dengan kertas seperti penulis. Rezeki itu dicari oleh manusia. Ternyata Rasulullah SAW dijelaskan di dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi jilid 2 di halaman 491, hadis nomor 2497. Diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika beliau sakit dan ditengok oleh Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan menawari untuk mendatangkan dokter memeriksa dan mengobati Abdullah bin Mas'ud, tapi ditolaknya. Kemudian Utsman bin Affan menawari sejumlah uang kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian ditolaknya. Lalu Utsman bin Affan mengatakan, uang aku berikan kepadamu, kalau kamu memang tidak bersedia menerima, fada'hu li ahlika, uang yang aku berikan itu berikanlah untuk keluargamu, berikanlah untuk ahlimu dan keluargamu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku telah mengajarkan kepada keluargaku bacaan. Apabila bacaan ini dibaca,
insya Allah tidak mengalami kefakiran dan kemiskinan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qara'al waqi'ah kulla lailatin lam yaftaqir. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, insya Allah tidak akan mengalami kefakiran. Dalam riwayat yang lain di kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi nomor hadis 2498, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lam yusibhu faqatun. Barang siapa yang baca surat al-waqi'ah setiap malam, insya Allah tidak mengalami kefakiran. Ini banyak diamalkan. Segenap umat Islam insya Allah banyak mengamalkan surat Waqiah untuk memudahkan mencari rezeki dengan profesi apapun. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam temuan spiritualnya terkait dimudahkan rezeki oleh Allah kepada kita, khususnya kita yang berdagang, supaya dagangan kita ini laku, supaya dagangan ini lancar, sirkulasi perdagangan kita ini istiqomah, sempurna, supaya sirkulasi uang kita dalam perdagangan ini barokah, dan sirkulasi dagang kita ini juga lancar. Bagaimana Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah, kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah, sebuah kitab tentang pengalaman-pengalaman spiritual, berbagai cara, berbagai solusi melalui spiritual, pendekatan ilmu-ilmu yang di luar nalar manusia. Di antaranya beliau sampaikan, beliau tulis di kitab tersebut di halaman 236, 237. Beliau katakan, faidatun lil bai'i wasyira, sebuah faidah untuk berjualan atau membeli, yakni jual beli, berdagang. Bagaimana Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, ta'khudu turaban namli al-ahmari, kamu ambil debu lemah tanah semut merah. Jadi tanah itu tempatnya semut merah, ambil. Wa taqra'u alaihi sab'a marrat, dan nanti bacaan yang akan aku sampaikan dibaca 7 kali. Wa tudardiruhu ala sil'ah, kemudian debu itu dikunyah-kunyah. Jadi debu atau tanah dari tempatnya semut merah diambil, dibacakan doa nanti ini 7 kali. Setelah dibacakan doa, debu itu dikunyah-kunyah. Wa tudardiruhu ala sil'ah. Dardaro itu dalam Kamus Mukhid Fairuz Sabadi Al-Qamusul Mukhid jilid 2, dardaro itu artinya laka, mengunyah-ngunyah. Al-sil'ati, dikunyah-kunyah, kemudian ditaburkan pada dagangan. Kanat masyiyatan al-khairaha,
baik dagangan itu hewan ternak atau yang lain. Apa bacaannya? Yaitu Allahumma, wahai Allah, ya sani'a kulli masnu'in, wahai yang menciptakan segala yang diciptakan, wa ya mujiba kulli da'watin, dan wahai Allah yang mengabulkan, yang mengijabai segala doa, wa mufarrija kulli kurbatin, dan wahai Allah yang maha membuka segala kesedihan, wa ya alima kulli khafiyatin, dan wahai Allah yang maha mengetahui segala yang samar, khafiyah, perkara yang samar, wa ya syahida kulli najwa, dan wahai Allah yang menyaksikan, yang hadir setiap bisikan dan permohonan manusia kepadanya, permohonan manusia, maturnya manusia kepadanya selalu disaksikan oleh Allah. Wa ya sahiba kulli gharibin, dan wahai Allah yang menemani, menyertai setiap orang asing. Wa ya ghaliban, dan wahai Allah yang selalu menang, ghaira maghlubin, tidak pernah dikalahkan. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, as'aluka, kami mohon kepadamu, antan fada, supaya habis, supaya laku, lancar sirkulasinya, lancar putarannya, silatu kada wa kada, dagangan ini, dagangan ini. Ini dibaca temuan Jalaluddin Asyuti. Insya Allah dimudahkan oleh Allah, dagangannya menjadi laris tanpa syirik, karena berdoa ditujukan kepada Allah semata. Sedangkan tanah tempat semut itu hanya sebagai instrumen dalam doa, instrumen yang dipakai oleh Jalaluddin Asyuti. Tapi yang terpenting ialah berdoa, mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya doa ini dikabulkan oleh Allah dengan berbagai syarat: kesucian hati, kehalalan rezeki kita, kejernihan niat kita, itu juga menjadi pendukung terkabulnya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.